Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Para agen mandiri di Lampung dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Bank Mandiri Area Lampung memberikan hadiah total ratusan juta kepada para agen mandiri yang tersebar di Provinsi Lampung. Penyerahan hadiah tersebut dilakukan dalam acara seremoni penyerahan hadiah program agen jempolan tahun 2021 di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Selasa 8 Maret 2022. Total ratusan juta rupiah hadiah tersebut berupa uang tunai senilai 50 juta rupiah bagi pemenang utama, 1 unit motor all new Honda Vario bagi pemenang kedua, dan emas logam mulia 5 gram untuk masing-masing pemenang lainnya. Total ada 9 pemenang program agen jempolan dari Bank Mandiri. Pemenang pertama Fitriani yang mendapatkan hadiah uang tunai senilai 50 juta rupiah. Pemenang kedua Wagiman Hadi mendapat hadiah 1 unit all new Honda Vario dan 7 agen pemenang lainnya yang mendapatkan emas masing-masing 5 gram. Vice Presiden Bank Mandiri Kanwil 2 Palembang, Ade Arif Mukhtar mengatakan, pemberian hadiah kepada para agen tersebut merupakan bentuk apresiasi Mandiri kepada para agen. Mitra agen Mandiri sangat berkontribusi dengan mensosialisasikan Mandiri Agen kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankannya melalui Bank Mandiri. Ade Arif mengungkapkan, Bank Mandiri secara nasional memiliki 12 region dan 82 area dengan total cabang 2.000 lebih. Sehingga seluruh cabang-cabang Mandiri harus berkolaborasi dengan para agen untuk meningkatkan transaksi perbankan di masyarakat melalui Mandiri. Sementara itu, Vice Presiden Bank Mandiri Area Lampung Yunus Mulia mengaku siap meningkatkan kualitas mutu pelayanan Bank Mandiri. Dengan begitu, katanya, para agen akan lebih mudah dan nyaman dalam berinteraksi dengan masyarakat untuk menggunakan Mandiri Agen. Mandiri memberikan apresiasi untuk tokonya Bu Fitriani itu sebesar 50 juta rupiah. Ini merupakan salah satu ucapan terima kasih kita kepada seluruh agen yang memberikan kontribusi kepada Bank Mandiri sebagai salah satu mitra agen yang sangat produktif. Namun nggak lepas dari itu juga, kita juga memberikan beberapa hadiah. Saya katakan bahwa untuk tahun ini memang didominasi oleh Legend 2. Selain tadi uang 50 juta terpampang di situ satu motor, kita berikan kepada warungnya Pak Wagiman ya. Pak Wagiman itu mengelola rekening sebanyak 1.730. Betul ya Pak Wagiman ya? Terima kasih Bapak. Dan ditambah lagi ada 7 logam mulia yang notabene juga ada di area Lampung ini. Itu yang sedikit bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rasanya perjalanan lebih kurang 3,5 jam sana itu terhapus dan sudah dengan rasa itu rasa bahagia saya, cukup rasa bangga saya. Berita selanjutnya. Penumpang bus antar kota antar provinsi bebas surat antigen. Terminal bus tipe A Raja Basa Bandar Lampung kini sudah membebaskan penumpang bus antar kota antar provinsi atau AKAP untuk menyertakan surat keterangan negatif rapid test antigen. Penumpang AKAP saat ini hanya diminta untuk membuktikan diri telah melaksanakan vaksinasi dosis lengkap yang dibuktikan dengan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi, atau melampirkan sertifikat vaksinasi secara fisik, kata Kepala Terminal Raja Basa Bandar Lampung, Hari Indarto. Aturan tersebut dikatakannya berlaku untuk penumpang yang akan naik bus AKAP maupun yang turun di lingkungan terminal itu. Dan jika penumpang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ia tetap harus menyertakan rapid test antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam atau hasil swab PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam.
Menurutnya hal itu sebagaimana bunyi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Ia menjelaskan dalam edaran tersebut kebijakan dan aturan baru untuk ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 mulai berlaku sejak 8 Maret hari ini. Kemudian menyoal penumpang bus antar kota dalam provinsi, ia menyebut penumpang bus jenis ini masih didominasi oleh penumpang dengan kontak perjalanan rutin. Khusus untuk penumpang rutin di satu wilayah aglomerasi dikecualikan dari persyaratan. Berita selanjutnya, Densus 88 anti teror amankan terduga teroris. Tim Detsmen khusus 88 anti teror Mabes Polri kembali melakukan giat penangkapan di wilayah Lampung. Dikabarkan Densus 88 mengamankan seorang terduga teroris di Srengseng Panjang, Bandar Lampung pada Senin 7 Maret 2022. Kabar tersebut dibenarkan oleh John Ferdiansyah selaku Ketua RT 22 Kelurahan Srengseng Panjang, Bandar Lampung. John mengungkapkan giat penangkapan terduga teroris diperkirakan sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Menurut John, warga yang diamankan tersebut berinisial GN. John mengaku diajak tim Densus 88 berseragam lengkap untuk menyaksikan penggeledahan rumah di rumah GN. Beberapa jam kemudian, tim membawa sejumlah barang dari rumah GN. Sekilas, barang yang dibawa seperti tumpukan buku. Sementara kondisi rumah atau kediaman terduga teroris tampak kosong pasca dilakukan penggeledahan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan, saat ini terduga teroris tersebut sudah dibawa tim Densus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, lanjut Pandra, jajaran Polda Lampung belum dapat menyampaikan informasi mengenai identitas terduga teroris yang diamankan, termasuk berapa jumlah orang yang diamankan Densus di wilayah Lampung. Pandra menambahkan, penangkapan terduga pelaku teroris tersebut masih bagian dari rangkaian kegiatan tim Densus 88. Berita selanjutnya, Diskoperindak Pringsewu distribusikan minyak goreng. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Pringsewu mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat Bumi Jejama Secancanan. Distribusi minyak goreng satu harga itu berlangsung hingga Senin 7 Maret 2022 malam. Kadis Koperindak Pringsewu Bambang Suharmanu mengungkapkan, minyak goreng yang didistribusikan sebanyak 14.400 kemasan. Kemasannya terdiri dari 900 ml dan kemasan 1 liter. Minyak goreng itu, lanjut Bambang, diambil dari Provinsi Lampung dari pagi hingga sore. Kemudian meluncur ke Pringsewu menggunakan 2 truk pengangkut langsung ke halaman kantor Diskoperindak Pringsewu. Lantas masing-masing kecamatan mengambil minyak goreng itu sesuai dengan alokasi untuk didistribusikan ke masyarakat. Ia pun berterima kasih kepada Pemprov Lampung dan Kemendak sehingga bisa mengambil minyak goreng dari distributor. Menurutnya sebelum Kabupaten Pringsewu juga sudah di-drop dengan minyak curah di Pasar Gading Rejo dan Pasar Sarinongko sekitar 18.000 liter. Serta minyak goreng untuk UMKM kurang lebih 6.000 liter. Bambang berharap supaya masyarakat tidak risau dengan ketersediaan minyak goreng. Pihaknya pun bersedia menjembatani kembali apabila masyarakat masih membutuhkan pasokan minyak goreng. Malam ini kita distribusikan minyak goreng ke masyarakat melalui kecamatan ya Pak? Ya, kami telah mengirim surat kepada PT Minyak Baru dan Sinar Laut tentang minyak goreng, itu ada kemasan 500 ml dan 1 liter, dan untuk didistribusikan di 9 kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Oke, sampai dengan malam ini kami penjemputan dari pagi hingga sore baru bisa keluar dari provinsi. Ini makanya malam ini sampai sekarang baru selesai. Batu ngitung ya. 7 kecamatan. 7 kecamatan yang sudah mengambil. 21. Ini akan terus dilanjutkan sampai dengan selesai. Ini alhamdulillah
sudah pada di jalan kecamatan yang lain. Oh ya Pak, untuk mendapatkan minyak goreng dengan head pemerintah ini seperti apa Pak? Masyarakat. Ya, kami sesuai dengan arahan tempo hari dengan Pak Menteri, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Menteri dan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Kepala Dinas Provinsi Bu Ervina yang telah menjembatani kita untuk mengambil ke distributor, sehingga pada malam ini kita ada pelaksanaan dengan kuota yaitu 14.400 kemasan. 29. Nah, ini jumlahnya kemasan yang tempo hari sudah kita lakukan, yaitu 30 dengan curah yang di pasar Sarinongko Gading yaitu sekitar 18 liter dan untuk UMKM kurang lebih 6.000 liter. Berita selanjutnya, pelaku perampokan di lapak sawit ditangkap polisi. Satu pelaku perampokan di lapak sawit di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, berhasil diamankan jajaran Polsek Tanjung Raya dan Polres Mesuji. Menurut Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, kejadian perampokan tersebut terjadi pada Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat, yang di mana penangkapan pelaku sendiri berhasil ditangkap usai melakukan perampokan di lapak sawit milik Pak Sukari di Desa Harapan Mukti. Yuda menjelaskan pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sendiri berinisial T, merupakan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selanjutnya Yudo mengaku terdapat 3 pelaku yang terlibat dalam perampokan di lapak sawit Desa Harapan Mukti tersebut. 3 pelaku tersebut memiliki peran masing-masing, 2 diantaranya menjadi eksekutor dan 1-nya menjadi otak perampokan. Lebih lanjut, kata Yudo, pihak saat ini sedang melakukan pengejaran kepada kedua pelaku tersebut dan dilakukan upaya pengejaran. Berita selanjutnya, kembali laksanakan PTM Disdik Tanggamus perketat prokes. Dinas Pendidikan Tanggamus meminta seluruh sekolah secara ketat menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Menurut Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tanggamus Agung Basori, hal itu dikarenakan saat ini pembelajaran tatap muka di sekolah telah dilaksanakan kembali. Maka ketentuan protokol kesehatan dan lainnya harus dijalankan. Dalam sekolah, selain harus menerapkan protokol kesehatan, harus tetap menjalankan ketentuan yang berlaku seperti pelaksanaan 50% dari jumlah siswa dalam kelas. Di Tanggamus, kegiatan belajar tatap muka langsung baru dijalankan mulai pekan ini. Meski surat keputusan keluar pekan lalu, namun karena pertimbangan adanya beberapa hari libur, maka baru diterapkan pada pekan ini. Ia mengaku Disdik Tanggamus juga membolehkan apabila orang tua untuk minta pembelajaran jarak jauh apabila masih khawatir anaknya pergi ke sekolah. Orang tua juga diminta persetujuannya apabila anaknya ke sekolah, sehingga tidak ada upaya pemaksaan anak harus pergi ke sekolah. Selain itu, pihak sekolah mulai dari guru dan siswa diminta untuk konsekuensi dilakukan tracing jika di sekolah itu ditemukan kasus COVID-19. Hal itu sebagai bentuk penanganan kasus COVID-19 guna mengetahui penyebaran, upaya penyembuhan, dan pencegahan agar tidak lebih meluas. Ia mengaku Disdik Tanggamus sebenarnya ingin agar kegiatan belajar di sekolah tetap berlangsung. Namun kembali lagi, saat pandemi COVID-19 maka yang berlaku adalah keputusan Satgas COVID-19. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Tanggamus Eka Priyanto, kasus COVID-19 di kabupaten ini masih cenderung tinggi dalam 2 hari terakhir. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.